kembali lagi bersama saya, Alfi Apriani, dan rekan-rekan saya. Untuk berita yang pertama yang dilansir dari Kompas TV, pandemi memicu naiknya angka kekerasan terhadap anak. Sebagian anak-anak di beberapa daerah di Indonesia kini menghadapi ancaman ganda selama pandemi COVID-19 ini. Selain COVID-19, kekerasan pun juga turut menyerang kesehatan mental anak-anak selama pandemi berlangsung. Kekerasan psikis dibentak dan dimarahi oleh orang tua. Perubahan yang drastis yang terjadi pada rutinitas sehari-hari tidak jarang menyebabkan keluarga mengalami konflik antar anggota keluarganya akibat timbulnya rasa bosan, jenuh, dan penat yang dialaminya. Pasalnya, menurut survei nasional KPAI, anak-anak mendapatkan kekerasan fisik selama pandemi. KPAI menyoroti sebagian besar anak-anak mengalami kekerasan psikis, yaitu dengan cara minta uang. Kamu dari tadi minta uang terus, jajan terus. Dasar anak nakal minta jajan terus dari tadi. Senang, masuk. Tentang anak usia dini menurut pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam nomor 20 tahun 2003 ayat 1 adalah anak usia 0 sampai 6 tahun. Dalam video tersebut menjelaskan tentang tindak kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ini dapat memunculkan masalah fisik maupun psikologis dalam diri anak di kemudian harinya. Secara fisik, mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya apakah ada tanda-tanda bekas kekerasan atau tidak. Sedangkan secara psikis, anak yang mengalami korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaan seperti gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan ketakutan yang sangat berlebihan. Kesadaran orang tua mengenai dampak buruk dari hukuman kekerasan masihlah rendah. Hal ini dipengaruhi karena banyak faktor seperti kurangnya kesadaran mengenai kekerasan, sehingga masalah-masalah seperti psikologis dalam keluarga dan lingkungannya. Namun, pada umumnya orang tua merasa bahwa kekerasan merupakan salah satu solusi untuk mengasuh dan mendidik anak. Padahal cara yang lebih baik untuk mengasuh dan mendidik anak yaitu dengan cara mengganti hukuman dengan konsekuensi. Karena dengan konsekuensi, anak dapat belajar mengkoreksi kesalahan dengan kesadaran sendiri dalam diri anak, tanpa adanya kekerasan dalam lingkungan keluarga. Berita selanjutnya. Masih terdapat beberapa kasus yang melibatkan jutaan anak di Indonesia mengalami putus sekolah akibat tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang disebabkan dari faktor ekonomi sebagai faktor utama. Dan berdasarkan hasil pantauan KPAI selama bulan Januari sampai Februari tahun 2021 sudah menunjukkan angka putus sekolah pada anak yang memprihatinkan. Padahal, hak anak untuk mendapatkan pendidikan seharusnya dipenuhi oleh pemerintah melalui proses pembelajaran yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2002 dalam Pasal 9 Ayat 1, Pasal 10, dan Pasal 11. Pembelajaran dan pendidikan ditujukan agar anak dapat berproses menuju perkembangannya sesuai dengan tuntutan dalam menjalani kehidupannya pada masa kini dan masa yang akan datang. Namun, pada kenyataannya sekarang, banyak sekali anak-anak yang harus merelakan waktu sekolahnya menjadi bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Seperti contoh kasus berikut ini. Kak, tisunya kak. Enggak dulu deh. Dong kak, tinggal
Aku mau pulang, mau ketemu ibu. Loh, emangnya kamu nggak sekolah, Dek? Wah, aku mau berbayar. Karena ibuku sakit di rumah. Oh gitu, kasihan banget kamu. Ya udah deh, aku beli satu ya. Ini uangnya aku lebihin buat ibu kamu berobat. Semoga cepat sembuh ya. Iya. Anak merupakan aset bangsa. Pendidikan juga merupakan aset bangsa. Namun dalam pengertian yang lain, pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Namun pada kenyataannya, pendidikan anak sampai saat ini di Indonesia belum dijadikan sebuah prioritas bersama antar pemerintah, orang tua, dan masyarakat, di mana banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yaitu biaya pendidikan yang semakin tinggi. Bahkan sekarang ini, pendidikan yang berkualitas sangat eratnya dengan biaya yang sangat tinggi. Maka, pendidikan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, karena pendidikan merupakan hak anak, bukan kewajiban anak. Berita selanjutnya, air susu ibu, ASI, menjadi sumber makanan utama dan terbaik untuk bayi. Dimulai dari usia 0 hingga 6 bulan pertama, bayi disarankan diberikan ASI, alih-alih diberikan asupan lain. Meski pemberian ASI eksklusif sudah lama dilakukan, namun tak jarang pula ada beberapa orang tua yang menentang hal tersebut. Terlihat bayi berumur 34 hari tersebut diberikan susu kambing dan madu. Hal ini bermula ketika sang ibu saat mengunjungi mertuanya, lalu sang mertua memintanya untuk membuatkan susu kambing dan madu. Dengan alasan, susu kambing dan madu merupakan produk herbal alami untuk menambah berat badan. Pemberian susu kambing yang tidak dipasterisasi pada bayi sangat tidak dianjurkan dan belum mendapat rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia. Selain itu, pemberian madu dilarang dikonsumsi oleh anak usia di bawah 1 tahun karena madu bisa meningkatkan resiko penyakit botulisme yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada bayi. Diharapkan kepada seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan asupan nutrisi bayi mereka, agar kejadian serupa tidak terjadi pada bayi-bayi lainnya. Oh iya, ya Allah, udah lama banget ya kita gak ketemu. Gimana nih, lagi pada sibuk ngapain? Biasa, gue udah anak sambil nyambi bisnis. Tugas negara tuh nomor 1 dong ya. BTW bentar ya, aku nangis. Aduh, lucu banget telinganya. Loh, kok pakai dot? Nggak DBF aja? Biar bonding tahu sama ibunya. Gue masih kecil. Ya nggak apa-apa kan kalau pakai dot. Toh sama-sama minum susu. Ih, jangan bilang itu isinya sulfur ya. Kok pakai sulfur sih? Kan lebih bagus pakai ASI langsung. Itu sebagai kewajiban kita sebagai seorang ibu. Nih, aku kasih tahu ya manfaat dari ASI. Bagus buat ketahanan tubuh, terus bagus buat tulang, bisa bonding sama kita, buat kecerdasannya juga, dan yang paling penting itu bisa cepet langsing. Hey, tunggu dulu, Mam. Gak ngasih ASI secara langsung itu bukan berarti kita gak menjalankan kewajiban kita sebagai seorang ibu. Malahan itu bisa jadi solusi yang hebat. Kamu udah bener loh ngambil keputusan itu, karena kamu lebih mementingkan kebutuhan dari si bayi. Selain itu juga kan, ayahnya bisa bonding langsung sama si bayi. Dan kita bisa istirahat. Wah, makasih banyak loh ilmunya. Aku jadi makin paham. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan prinsip perlindungan anak. Sejak lahir, anak sudah memiliki hak untuk mendapatkan air susu ibu atau ASI. Yang mana ASI merupakan makanan utama dan makanan yang terbaik bagi seorang anak. Karena ASI merupakan cairan biologis kompleks yang mengandung semua nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satu perlindungan hukum terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 128 ayat 1, 2, dan 3. ASI eksklusif adalah hanya pemberian ASI selama 6 bulan yang dilanjutkan selama 2 tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI sebagai tambahan makanan
sesuai dengan kebutuhan anak. Berikut ini beberapa solusi untuk meningkatkan pemenuhan hak anak terhadap ASI. Yang pertama, penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui, baik di tempat kerja maupun di sarana umum. Yang kedua, mengadakan program yang terintegrasi dan multisektoral untuk meningkatkan pendapatan keluarga, pendidikan ibu, pengetahuan gizi ibu, dan pemberian ASI eksklusif untuk mencegah kasus stunting pada balita. Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi. Karena agar terciptanya kesejahteraan bagi anak usia dini. Jadi main yuk. Main apa? Terserah kamu aja. Dek, ini ada tugas PJJ dari ibu guru. Teteh bantuin ya ngerjainnya. Oke, Teh. Udah selesai nih, Kak. Wah, hebat. Ya udah, Kak, aku main dulu ya. Loh, perasaan dari tadi kakak lihat kamu main terus deh. Tapi kan main di rumah, kan bukan di luar. Soalnya aku tadi tuh udah janjian sama teman aku di taman. Ih, kamu main terus deh, nanti kamu bodoh loh. Mendingan kamu belajar aja. Soalnya tadi kakak dapet dari info dari ibu guru, katanya besok materinya perkalian. Kamu besok harus jadi yang pertama dan nilainya paling besar ya. Tapi kan, Kak, malam aja deh, Kak, aku janji. Nggak ada. Pokoknya sekarang kamu belajar, kakak tinggal nugas dulu, nanti kakak balik lagi, kakak langsung tes perkaliannya ya. Ya udah ya. Udah, dadah. Dah. Aduh, aku bingung harus mana dong. Bermain merupakan salah satu hak anak yang perlu kita jaga dan tidak boleh dirampas. Dengan bermain, anak mampu membangun ilmu pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalamannya. Oleh sebab itu, jangan pernah mengambil hak bermain anak ya. Indonesia butuhkanmu merdeka. Membutuhkanmu merdeka. Membutuhkanmu merdeka. Merdeka. How do we rewrite stars? Say you were meant to be mine. Nothing can keep us apart. 'Cause you are the one. How do we